Ingat tapi ya, Undang-Undang 28 bukan undang-undang musik. Jangan diperkosa undang-undang itu oleh seniman musik. Gak boleh juga. Makanya aku lihat bahwa Dhani orang yang punya pikiran baik. Once pun juga dengan sekolahnya dia memang orang hukum. Bagaimana ini didudukkan dalam satu meja yang sehat, tanpa sakit hati, untuk duduk membuka pikiran bersama-sama dengan bismillah untuk diskusi. Bagaimana mensolusikan membangun industri ini for the future. Hey guys, welcome to my channel. Hari ini gue ngobrol dengan teman lama. Waktu gue sama-sama dari Jawa Timur. Waktu pertama kali gue di Jakarta, banyak dibantu nih sama beliau nih. Beliau ini seorang komposer, singer juga, orang recording yang detail dalam gitu. Jadi gue malas kalau terima telepon dia karena bakal panjang. Kemudian juga pernah di DPR. Nah ini welcome Anang Hermansyah. Halo. Thank you Nang. Enggak, kamu di pengusaha atau YouTuber ya sebetulnya? YouTuber, pengusaha, jualan alat musik, jualan mobil, jualan sepeda, jualan... Bukan, ngawur aja. Apalagi yang terpunya apa? Sales. Netral Life. Sales. Netral Life kan? Iya, Netral Life. Sales lah. Mau Sales. apa sebetulnya? Itu namanya kan Anang kan semua yang dipegang ya dijualan. Katanya anak Anang sekarang itu. Apa Nang? Anang itu pengusaha kue. Lumiere. Anang itu pengusaha kue Lumiere. Anang punya Lumiere sudah hampir 20 dan sampai tahun ini Lumiere akan bangun sampai 100 dan perencanaannya sudah jadi. Kita bangun dari awal di masa pandemi dan berhasil. Dan alhamdulillah sampai sekarang berhasil. Sama istri ya, Shanti. Sama istri sama satu keluarga, sama Aurel juga. Mendingan kita banyak kerja daripada banyak ngomong. Siap. Mantap. Tapi ngulas sebentar Nang, backward mundur sedikit dah. Awal usulnya, kenapa Anang dari Jember hijrah ke Jakarta? Supaya banyak yang belum tahu. Banyak. Kenapa? Cerita Anang ke Jakarta karena music industry itu ujungnya cuma di Jakarta. Tapi lu dari dulu memang penyanyi atau komposer awalnya? Penyanyi. Dan aku juga ngarang lagu sih. Awal-awalnya dari Jember juga pengarang lagu. Aku juga ngarang lagu. Kan kalau ngarang lagu di Jember mau dijual kemana? Iya, harus ke Jakarta pusatnya ya. Nah, centralized system itulah yang harusnya kita desentralisasi. Ya, sentralisasi itu harus dibedah dengan semangat yang hari ini bahwa Indonesia dengan hampir 84.365 desa di Indonesia. Indonesia adalah archipelago terbesar di dunia. Yes, Itu kita harus segera membangkitkan bagaimana music industry itu tidak di Jakarta. Tapi music industry itu ada di kota-kota besar Indonesia. Ada di 37 provinsi harusnya sudah memiliki kemandirian music industry. Artinya mereka nggak usah seperti Anang dulu ya? Nggak harus ke Tidak Jakarta? perlu. Banyak teman-teman yang di NTT atau di Ambon kayak sahabatku Yonglek. Dia tuh punya adik-adik di sana banyak sekali. Ya, Dan dia dibilang sama Yonglek tidak perlu kalian ke Jakarta. Sekarang kirim semua melalui internet, kirim ke gua bantuin. Itu Yonglek. Banyak Yonglek yang lain yang bisa melakukan hal ini di Jakarta. Artinya juga bahwa dibutuhkan pikiran-pikiran segar dari daerah. Yang hari ini dengan infrastruktur IT yang sudah sampai ke desa-desa, aku rasa Pak Jokowi udah berhasil menginternetkan Indonesia. Akhirnya Indonesia salah satu pemakai internet terbesar di dunia. Ini bagaimana sebetulnya kitanya untuk memanfaatkan dan mempergunakan ini dengan tepat. Nah, kalau balik lagi backward lagi sedikit soal ngulas perjalanan lo. Nanti kan kita passionnya memang di sini bahas ini desentralisasi dengan macam-macam. Nah, pertama kali lu pindah tahun berapa? Pindah itu tahun 89-90. Studio Hijau. Aku bangun Studio Hijau sekitar tahun 98-99 2000-an. Kenapa namanya Hijau? Ya aku suka warna hijau. Karena keluarga aku semua NU. Aku benar-benar darahku dibedah dalamnya NU. Gus Dur, Jadi guys, kalau tahu Anang Hijau asal usulnya dari situ, Studio Hijau. Gua dulu sering nongkrong di Radio Dalam dah. Malah Mas Anang ini pada ngomongin gua jangan buka di Pondok Indah, tapi di Radio Dalam karena arteri di mana-mana ada. Arteri omongannya. Lalu dari situ pindah ke Ruko, lantai 5 itu asal usulnya. Depannya bubur. Iya. Iya.
Ya, Nang. Jadi kalau nasihatmu untuk sekarang ini kan memang idealnya kan kita pingin ke desentralisasi, nggak usah ke Jakarta kan. Tapi sekarang sudah mungkin belum ya? Sebentar lagi ya. Bukan. Dari awal tahun 2002, Anang bersama Abdi Negara dengan Indra Lesmana dengan Triawan Munaf dan Tahun berapa, dengan sorry? Jatis 2002. 2002, oke. Itu udah bikin independent music portal pertama di Indonesia, digital music, Namanya? import music. Import music. Oh iya, Itu iya, iya. digital music pertama yang sudah mencoba menawarkan desentralisasi musik sebetulnya. Jika banyak di situ, oke. Awalnya tahun 2002. Iya, aku itu masih ingat aku, namanya. Ya. Indra, Abdi Negara, Triawan Munaf. Triawan Munaf, dan Isap Jenny. Ada 5 orang yang membangun Oke. importmusic.com zaman itu. Iya. Itu pertama kali digital music di Indonesia. Oke. Gitu ya. Nah, sejarah itu harus dibongkar sama anak-anak muda hari ini. Iya, Bahwa iya. Indonesia sudah mendiskusikan tentang decentralized music itu. Dari awal Bahwa 2000 ya. bagaimana seniman musik di Indonesia, di kota-kota, karena kita negara archipelago terbesar di dunia, untuk mandiri. Kenapa? Coba bayangin. Desaku yang kecil Jember aja penduduknya itu sebesuki 3 juta orang. Seniman dagang di Jember aja pakai lagu Madura atau bahasa Madura maupun bahasa Jawa ataupun bahasa Osing. Ya. Itu yang ngerti orang Jember doang. Kalau 3 jutanya nonton, dia emang perlu jualan di Jakarta? Nggak perlu. Orang Jakarta aja kayak aku sekarang kayak begini. Gua ngeluarin lagu aja yang doa kemarin buat Ramadan. Sampai hari ini baru ditonton 140.000 orang. Oke. Mendingan dikeluarin dari Jember yang nonton 1 juta orang. Oke. Lu mending mana? Oke. Ngapain gua harus ke Jakarta juga? Iya. Ngapain juga gua dari Medan harus ke Jakarta? Ngapain semua harus ke Jakarta? Iya, iya. Malah aku ngelihat beberapa seniman yang aku akuin ya punya cara hidup yang luar biasa, kayak teman-teman Salon Seven. Dia nggak mau pindah, tetap di Jogja, gitu kan? Bagus. Dia bisa mengembangkan di daerahnya sendiri. Dia akan menularkan ilmunya sendiri. Dia ajak orang-orang di selingkungannya untuk ayo kita berindustri dari Jogja. Keren. Iya. Apalagi pandemi nggak perlu necessarily pindah Memang Jakarta pandemi adalah salah satu trigger meriset kita bersama-sama. Tidak hanya music industry, all provisional pekerjaan kita riset bareng-bareng perkara pandemi, gitu ya. Kalau itu mau dijadikan trigger awal pemikiran bisa-bisa saja, tapi tidak serta-merta itu terus. Bahwa dari awal seniman musik industri Indonesia itu bergerak menuju kemajuan. Kenapa? Seniman industri musik Indonesia itu pintar-pintar dari awal. Iya, iya, seperti itu Tahu ya. penduduknya ini ratusan juta. Indonesia negara keempat terbesar di dunia. Ya, 280,6 juta orang. Iya, kita ada bonus demografi yang Setelah makin. Amerika baru Indonesia. Pertanyaannya, masa penduduk sebesar ini kita seniman musik industri Indonesia tidak bisa bermain? Kita tidak bisa hanya cuma mau jadi penikmat. Ini gila. Justru itu, kita sepemahaman. Misalnya K-pop, kenapa K-pop dominan? Karena mereka mempersiapkan dengan perencanaan yang matang. Dia bersinergi antara pelaku, pembisnis, dan pemerintah. Ya, artis, businessman, sama Sekarang pemerintah. artis atau pengrajin aku bilang. Kita ini pengrajin, UMKM. senimannya. Gimana caranya, kebutuhan seniman apa sih? Dia sebagai pembikin harus kayak apa sih? Harus dibikin regulasi kayak apa buat seniman supaya hidup, dia sejahtera, dia ngarang lagu, dia bikin musik. Nggak mikirin utang, nggak besok susah makan. Disiapkan model apa sistemnya? Tuh, pembisnis. Regulasinya pembisnis supaya nggak rugi gimana? Gimana supaya regulasinya pembisnis itu juga teksnya mahal nggak? Nanti teksnya berat, gue nggak bisa dapat duit nih. Sementara gue harus begini. Gimana ngaturnya? Habis itu pemerintah, kebutuhannya apa regulasi yang gue bangun? Kalau memang butuh duit negara, seperti apa tujuannya? Untuk pembangunan musiknya, untuk infrastrukturnya, untuk pendidikannya. Ini kan gak bisa kan sendiri-sendiri mikirnya. Emang bisa? Gak bisa. Kalau kita mau lewatin K-pop ya, harus dari seperti itu ya. Iya, kita udah punya badan ekonomi kreatif yang sekarang dilebur oleh Pak Jokowi. Perjalanan kita mulai Presiden SBY yang aktif membangun kreatif industri. Dia mencacah itu oleh Mari Pangestu. Akhirnya sampai tercacah 17 subsektor. Hari ini udah 1.200 triliun pendapatan kreatif industri Indonesia. Musiknya berapa? Musik cuma 0,40%. Tidak sampai 1%. Tapi seluruh perjalanan 17 subsektor itu ada unsur musik. Kemana musik? Kenapa Anang masuk parlemen? Ya karena
Marah Anang masuk parlemen itu karena kesel. Kok bisa profesi gua, apa yang gua jalani ini cuma 0,4% terhadap Betul. pendapatan Sama. kotor negara. Sama. Kok bisa? Aku sudah ngomong banyak hal di parlemen tentang sertifikasi, tentang kesejahteraan musik. Aku kalau bongkar semua bagaimana Lama ya podcastnya. gini. Indonesia perjalanan 78 tahun. Banyak hal yang memang harus di restructuring ulang. Indonesia dibangun dari kekayaan alam. Semua mindset pemerintah, semua mindset politician itu diskusi tentang kekayaan Natural alam, resource. natural resource. Tidak dipikirkan bagaimana bahwa ada hal yang unik, ada hal yang juga superpower, bahwa kemampuan orang Indonesia vokasional termasuk itu tidak di dalam perencanaan. Baru akhir-akhir ini salah satu presiden kita yang namanya Pak Jokowi itu getol bicara tentang vokasional. Nah, artinya bahwa music industry belum di dalam strata dibutuhkan untuk diperbaikin atau pemerintah memiliki involve yang tinggi. Parlemen memiliki effort yang tinggi di dalam pembentukan legislasinya. Makanya dibutuhkan orang-orang pelakunya masuk ke parlemen supaya parlemen paham apa problem music industry. Nah kalau senimannya nggak masuk ke dalam, lu terus tahu dari mana parlemen harus membangun legislasi itu. Bener. Jadi alasan itu lu masuk parlemen juga ya? Nggak tahu. Kira-kira dari situ nggak ya? Dengan dengan omongan gua. Ya gue nggak bisa. Kalau gue di luar terus jadi aktivis, bicara tentang pembajakan, bicara tentang royalti, bicara tentang dari luar, yang denger lu siapa? Gue masuk, bismillahirrahmanirrahim, gue masuk. Gue memperjuangkan bagaimana membangun sebuah undang-undang tata kelola music industry. Karena kita tidak punya undang-undang tata kelola music industry. Itu yang lu perjuangkan sekarang juga? Itu harus diperjuangkan oleh siapapun, bukan Anang. Tapi orang yang berprofesi di sini yang memperjuangkan. Sama waktu bicara tentang sertifikasi seniman musik. Gue ditentang, gue dimaki-maki, gila-gilaan. Tapi sekarang dibutuhkan karena dunia profesional butuh sertifikat. Lu main gitar, terus berangkat ke Amerika, lu ditanyain, lu pintar main gitar dan lu main di depan gue. Bukan begitu, bukan? Apa enggak? Sertifikat lu mana? Tapi lu siapa? Anang. Kamu apa profesinya? Ini sertifikat saya. Oh kamu seniman, dibaca, dicari di internet. Oh iya benar. Karya dia mana dan itu karyanya banyak. Ditunjukkan ke badan sertifikasi, dikasih sertifikat sama pemerintah. Dia ke Amerika. Kamu siapa? Gue seniman. Karyanya ada. Ditanyain, mana sertifikat lu? Ini. Emang terus, lu seniman? Iya. Ini saya tunjukkan album. Nggak mau gue. Gue nggak tahu musiknya apa. Panjang. Jadi Panjang ribut kan? ya. Butuh nggak seorang Dhani juga? Butuh. Aku dulu bicara diskusi tentang itu. Tapi lu frustasi nggak, Nang? Ini kan Kenapa panjang. harus frustasi memperjuangkan profesi yang menghidupi kita? Asik. Kalau lu frustasi, lu mati aja. Ini jadi panjang kayak ngomong sama Dhani, temen kita, sama Dhani Onja. Kalau lu bisa ngomong ke audiens, kira-kira bener mana nih? Performer dilarang Semua komposer boleh nggak? temanku itu Bener. pintar. Semua temanku benar. Dia punya perspektif berbeda-beda. Nah itulah aturan. Memang akan dipandang berbagai segi. Disitulah dibutuhkan silaturahmi untuk ayo diskusi. Bukan terus ini ribut dibiarkan, Bu. Aku hari ini bertemu dengan Dhani. Dan ngobrol yuk Dan. Oh yuk Dan ngobrol deh. Sebetulnya kayak apa sih? Ya sudah, kalau kita sudah bisa diskusi, seniman-seniman pintar duduk bersama. Yuk kita usulkan ke pemerintah. Apakah perlu amandemen terbatas? Atau betul-betul benar-benar merestructuring Undang-Undang 28? Ingat tapi ya,
Undang-Undang 28 bukan undang-undang musik. Jangan diperkosa undang-undang itu oleh seniman musik. Gak boleh juga. Itu undang-undang hak cipta. Jangan salah pikiran ini. Tadi lu bilang ada turunannya lagi undang-undangnya? Belum ada? Nggak ada undang-undang. Di Indonesia itu tidak ada undang-undang yang bicara tentang tata kelola musik, itu nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Ora ono. Jadi yang didiskusikan anak dari dulu itu adalah undang-undang hak cipta titik. Bukan undang-undang musik. Makanya dibutuhkan undang-undang tata kelola musik. Bukan perencanaan pembangunan musik. Tapi tata kelola hasil musik. Itu perlu untuk diatur. Karena ini menyangkut bisnis. Ada penggunaan karya cipta supaya kesetaraan pendapatan. Tidak ada abusement di situ. Jadi polemik Once dan ini bagus ya buat kesadarannya. Orang jadi bertanya-tanya kan, semestinya benar gimana kan? Ini artinya bahwa industri musik Indonesia itu hidup. Senimannya itu berpikir. Bukan berarti senimannya duduk manis, dia teman terkenal. Tidak. Seniman Indonesia itu berpikir dan mau maju. Mau hebat mengalahkan negara lain. Kenapa? Karena source negara kita itu adalah negara terkaya superpower budaya dengan 1.400 suku bangsa asimilasi kuat ini. Once udah bicara begitu, Dani bicara begitu, Badai bicara begini, Anji bicara begitu, Yofi bicara begitu, Meli Antohud bicara begini. Boleh, bagus, kita jadi sehat. Abdi Sleng bicara begitu. Dia berjuang dengan model begini, tapi tetap dia membawa misi musiknya. Supaya musik ini, pada suatu saat musik adalah menjadi bagian utama di dalam Indonesia. Kenapa? Lah source gila. Senimannya nggak lahir, setiap menit lahir seniman baru. Lahir seniman baru hebat-hebat. Anak muda Indonesia hari ini ngeri-ngeri bikin musiknya. Parah. Bagus banget. Sebenarnya secara musikalitas jauh di atasnya K-pop. Indonesia tidak pernah kalah dalam musikalitas. Justru Indonesia selalu menjadi perhatian dunia di dalam berkarya. Kenapa? Yaitu tadi aku bilang. Ada asimilasi 1.400 suku bangsa di Indonesia yang terus berasimilasi, terus bertemu budaya-budaya itu. Yang ini bisa dilahirkan menjadi karya-karya baru untuk ditampilkan di dunia. Dengan penduduk 8 miliar ini. Nah, kalau sedikit Mas Adang kalau bicara tentang musik ini benar-benar berapi-api ini. Kalau ngomong kalau seorang yang karir ya, lu advice tuh gimana nih? Orang-orang baru musisi ya. Dia harus ngarang lagu nggak? Sekarang dalam polemik ini performer sama komposer, lu suggest harus belajar ngarang lagu atau perform aja yang bagus? Gimana? Sebetulnya semua lini music industry itu semua memiliki karakteristik sendiri, pendapatan tersendiri, dan kekayaan tersendiri. Dia mau jadi seniman komposer doang boleh. Kenapa? Komposer royaltinya seumur hidup. Turunan meskipun ada batasan 75 tahun after dia meninggal. Tapi itu kekayaan itu tetap unik. Kekayaan itu tetap luar biasa. Kenapa akan menjadi mahal terus, tidak pernah akan turun. Makanya aku juga merasa happy dengan pemerintahan hari ini. Bahwa Pak Jokowi melalui Kemenkumham bisa mengeluarkan sertifikat penciptaan lagu dalam waktu cuma 10 menit. Zaman dulu, zaman aku tahun 2000, mau daftarin lagu udah capek, mahal. Senunggu sebulan, 2 bulan belum tentu keluar. Ini cuma 10 menit udah keluar. Sertifikat karya cipta, resmi. Dan itu diturunkan ke anakku nanti. Itu lagu bapakmu. Nih. Jadi gak bisa dibohongin lagi. Bahwa lagu yang ada di music industri Indonesia, kalau memang kita nanti next perjalanan sudah centralized, kita bisa punya blockchain sendiri for music industry. Udah koneksi dengan pemerintah. Jadi KYC-nya udah gak bisa dipertanyakan kembali. Itu harusnya punya terobosan begitu. Iya. Makanya kita kan sama-sama berjuang untuk musik industri ya. Beda jalan, hari ini ketemu lagi. Menarik nih, karena Mas Anang juga di blockchain, saya juga di blockchain. Ya, jadi kita akan discuss lebih jauh.
Kalau yang saya suka Anang itu kalau ngomong recording yang tadi saya bilang suka malas terima teleponnya karena panjang banget. Ya karena aku detail Wan, gimana ya? Enggak. Tapi gini. Pas ngomong gini aja. Kalau kembali lagi ke komposer kan, menurut tuh tadi kan ngomong vokasional. Sedangkan sekolah untuk komposisi kan sebenarnya ya gitu ada. Betul. Gimana? Ini juga harus jadi perhatian berbagai pihak, terutama juga parlemen maupun juga eksekutif ya. Karena waktu di parlemen juga udah mengusulkan bahwa bagaimana sekarang sekolahan-sekolahan musik itu benar-benar ada didata dengan baik, terus disusun bersama-sama mengatur kurikulumnya. Dulu aku pernah punya pikiran seperti itu. Beda dengan ruang guru kan juga ada vokasional juga sebenarnya. Iya, vokasional itu kayak sekarang sekolah-sekolah yang di luar dulu kan banyak kayak Gilang bikin sekolahan, semua bikin sekolah. Nanti bagaimana sertifikasinya mereka itu supaya bisa dikoneksikan dengan internasional. Terus benar-benar apa ya, kayak kurikulumnya benar-benar bagus, apa semua gitu ya. Iya. Punya kepinginan. Kenapa? Anak desa yang mau sekolah itu kan banyak, mau jadi seniman, mau jadi gitaris, mau jadi Kalau dia punya lulus sekolahnya Gilang atau sekolahnya Mas Indra Lesmana atau sekolahnya Erwin Gotawa, EG gitu, atau sekolahnya semuanya Topati ataupun Denny Casmala atau Irfan Casmala, bangga gitu punya sertifikatnya. Nah itu bagaimana itu disusun sedemikian rupa. Itu punya bayangan, karena itu nanti di dalam pendataannya jadi tahu. Sekarang masih terus baru bisa gitaran gitu ya. Gitaran cuman bukan cari hidup. Gitaran itu hanya hobi, hanya menghibur dia. Ini ada seniman yang hidupnya kalau nggak main gitar dia nggak makan. Aku boleh nanya ke Wawan nggak? Yang disebut seniman yang mana? Yang mana? Antara tadi yang bisa gitaran, cuman sering gitar-gitaran untuk hobi, kadang dia rekaman juga, sama orang kalau nggak rekaman dan nggak main gitar sampai main di kafe, dia nggak bisa makan. Ya jelas nomor 2 itu. Yang mana yang seniman? Yang ini? Yang nomor 2. Yang ini senimannya? Salah nggak? Lo enggak, aku tanya. Menurut aku yang ini kan? Iya. Ini nomor kan? 2, iya. Kalau yang ini terus dibilang seniman juga? Bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga sebenarnya. Tapi kalau dibutuhkan untuk profesional sertifikasi yang mana? Jelas nomor 2 mestinya, iya. Jadi bisa dibedakan kan? Iya. Itu dia tuh. Karena yang pertama kan hobi lebih ya. Nah, itu dia tuh. Sama terus Anang tahu-tahu bisa baca buku kesehatan, baca begini rada pintar, terus kok Anang dokter ya? Boleh nggak Anang dibilang dokter? Nggak, aku nanya dulu nih. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Sama. Gue bisa chord C, D, E, F, G, A, susus, melodi, alolian, gue tahu nih. Tapi hidup gue bukan kayak temen gue yang kalau nggak main gitar nggak makan. Terus besok gue ngomong, gue seniman loh. Terus temen gue dibilang, sama gue tadi, gue ngerti nih baca buku nih. Wah, apa. Lu Anang dokter loh. Boleh gak? Ya gak boleh, jelas. Ada konsekuensinya jelas. Aku nanya doang ini. Gak boleh dokter, jelas dong. Lu lihat, sama itu dong. Tapi nyatanya sekarang nggak gitu, Nang. Nggak perlu ijazah juga karyanya. Aku tahu kamu nggak perlu ijazah. Sekarang kamu berangkat ke Amerika. Aku kemarin rekaman di Amerika. Aku masuk studio. Mau pegang alat, mau pegang mixer, aku mau ngoprek-ngoprek komputer, ditanyain, kamu sekolahnya apa? Iya. Ditanyain, Bo. Iya. Lu ada sertifikatnya nggak? Lu apa? Nah, lu sendiri ada nggak? Meksiko kan jago lu, tapi kan belajar sendiri. Ada. Aku daftar sertifikat. Daftar. Aku daftar sertifikat. Ada sertifikat. Aku seniman. Seniman musik Indonesia. Aku daftar. Karena aku menghargai profesiku. Karena kalau aku nggak menghargai profesiku, aku nggak sampai punya sertifikat, ya aku nggak menghargai profesiku. Jadi itu musik kalau menurut aku ya. Jangan teman-teman yang nggak sepaham dengan aku terus merasa tersinggung. Jangan. Karena aku merasa dalam pikiranku ini profesi. Serius bahwa aku memang seniman. Oke. Yang aku harus punya KTP-nya bahwa gue memang diakuin gue seniman. Selain gue punya karya, ya negara punya badan sertifikasi musik Indonesia, ya gue daftar. Karena aku sadar bahwa ini profesi gue. Ini kalau ditaruh di KTP, ya seniman musik.
Ngapain gue takut? Terus kemarin jangan diakui seniman, ntar ini aneh. Iya. Di bank kurang dihargai. Iya. Hari ini dengan PP 24 yang dikeluarkan pemerintah, seniman dengan karyanya bisa difidusiakan. Jadi akunan. Ya. Iya, PP 24. Nah, kurang apa lagi, seniman setara dengan dokter. Kenapa kita harus takut? Taruh aja di KTP ku sampai hari ini, setelah anggota DPR doang, waktu itu nggak bisa anggota parlemen. Tapi setelah aku selesai, seniman musik. Jadi suatu hari dokter atau DJ bisa aja ya? Ya keren lah. Iya. Tapi kenapa emang disebut profesinya terus malu gitu? Ya Iya. gue nggak malu lah. Mana gue malu? Gue sih nggak malu. Gue tulis aja di KTP gede-gede seniman musik pakai warna merah kalau. Iya kan gue seneng. Advice kan ya ada semua orang bisa seperti Dani, seperti lu sekarang ya. Jadi lu advice tuh ke musisi muda gimana? Semua orang tuh bisa melewati kepintaran Ahmad Dhani dan Anang. Bisa. Anak Indonesia masa depan itu jauh lebih pintar dari Dhani dan Anang. Pasti. Advice lu? Sekarang advice gua, lu mau cari ilmu main piano nggak bayar. Tinggal buka internet, daripada internet lu buat nonton Instagram, TikTok, main macam-macam yang nggak berfungsi. Setuju, tetap. Belajar aja. Oke. Banyak lu dapat ilmu gratis, bayar gratis semua. Oke. Anang sama Dhani dulu bisa gak? Pasti lebih pintar yang sekarang. Pasti itu. Kemudian apa lagi? Batas. Dia serius dengan keinginannya. Oke. Hari ini harus sekolah mengenyam teori yang benar. Harus. Oke. Meskipun dia bisa otodidak, tapi dia tetap harus tahu bagaimana teorinya. Dan menurut lu tetap perlu sertifikasi? Sertifikasi aku bilang lagi. Kamu bermusik ini profesi atau cuman main-main? Gue nanya dulu. Kalau lu bisa jawab itu, aku bisa jawab. Iya. Setuju lah. Apakah sertifikat itu dibutuhkan oleh kamu? Kalau aku butuh. Karena itu bagian dari pangkat gua hari ini. Iya, true. Pangkat gua adalah seniman musik Indonesia. Bagian dari pekerja musik Gua Indonesia. ajak lu ke sekolah musik gua sebelah MSI kan juga sama. Ada Sama. sertifikasi. Aku minta. Kalau perlu aku punya. Memang. Jadi itu dunia profesional. Oke. Di Amerika kamu ngomong, saya Anang. Siapa Anang? Langsung dong Google keluar semua karyamu banyak. Kalau gue tunjukin sertifikat gue. Tunjukin, saya Anang ini loh saya. Oh, oke. Dia kan pasti ngecek. Gak mungkin gak ngecek. Karena banyak takut palsu kan. Nah cek. Oh iya benar, oke. Tapi selama dia gak tunjukin itu, dia tahu Anang. Gak tahu juga kali. Yang di Afrika Selatan gue ke Afsal gitu. Tahu lah Anang lah, Nggak tahu Spotify juga. banyak banget. Nggak bisa begitu, nggak. Aku sih berpikir bahwa apa Aku yang ngerti tujuannya, dilakukan ngerti. negara hari ini dengan sampai negara kemarin waktu aku di parlemen mengusulkan itu dan getol diselesaikan sampai KLBI-nya music itu lahir dan akhirnya sertifikat music itu lahir. Karena banyak juga teman-teman pekerja Indonesia yang sudah ada di luar negeri, dia bisa bermain musik dengan baik, dia punya sertifikat dari sekolah musiknya. Tapi di sana dia tidak dihargai. Ingin mencari tambahan untuk main di kafe, main dimanapun juga. Dia dibutuhkan sertifikat dari negara. Makanya tunjukkan itu. Karena dia kan bisa cari tambahan duit. Iya. Nah itu pentingnya. Sama juga kita. Ya. Kita berangkat, aku seniman. Tahu-tahu aku, ya amit-amit kalau ada apa-apa di Amerika. Wah gue nyanyi numpang nyanyi deh. Hari-hari gue bisa dapat duit. Gue tujuh ini, gue seniman. Ini karya gue. Wah, ini lu ngisi deh di tempat gue. Sejam gue bayar $200. Dapat duit gue. Tapi ujuk-ujuk, saya mau nyanyi. Who are you? Siapa lu? Oh, ya. Iya. Tapi pada saat ada sertifikatnya, oh dia percaya. Iya. Oh, oke, nyanyi dah. Iya. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau teman-teman sama Anang juga nih, kalau gua ngomong sama Anang ini panjang, Anang ini berapi-api apa gitu dunia musik. Kadang-kadang misunderstood sebagian teman-teman di industri musik di luar kan kita kadang-kadang nggak paham dunia musik dalam. Sedangkan Anang ini ngelontok di dalamnya, jadi passionate banget. Kita nggak harus setuju semua pandangannya. Semua orang bisa punya pendapat beda-beda. Demokrasi itu adalah memang akan banyak bertemu beda-beda pikiran. Ya.
Yang penting tujuannya sama nih. Gitu. Bahwa tujuannya sama, cuman caranya. Kayak aku mau ke Pondok Indah, tapi dari Jember. Aku bisa lewat Blok M, nantinya aku juga bisa lewat dari Tanjung Priok, lewat Senayan, lewat belakang sana, lewat Andara juga bisa. Ya. Tapi pas pada saat ketemu, nanti ketemunya di Pondok Indah. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting perbedaan itu terus ditumbuh kembangkan, tetap bersilaturahmi, jangan terus ketemu di jalan jadi nggak kenal. Jadi ketemu sama teman-teman golongannya terus ngejelek-jelekin. Ya, setuju banget. Ya tidak begitu. Sebab seniman Indonesia harusnya memang seperti pahlawan-pahlawan zaman dulu, berbeda pikiran boleh, tapi pada saat bertemu ngopi dia tetap diskusi. Perbedaan itu adalah rahmat. Ya. Tetap itu dibangun, kita akan kaya untuk membangun music industry Indonesia. Karena music industry Indonesia kalau dibangun bersama-sama gotong royong, yang sejahtera ya profesi ini. Iya, setuju. Kalau profesi ini sejahtera, yang dagang alat musik jadi kaya juga. Wah, ini nyambungannya ini. Sambungannya adalah yang jual alat musik kayak Melodia. Ya pasti orang-orang kan beli alat dikit-dikit, tapi situ aku beli alat deh, gue tinggal telepon kayak aku gitu ya. Yang mengandalkan penghasilan dari toko kue belum apa? Ya kalau Anang sekarang, Anang seniman, tapi juga pedagang kue, ya pedagang ayam. Pedagang ayam mana? Iya, aku pedagang kue mah pedagang ayam. Lu sekarang jadi ini juga YouTube-nya Herda Hermansyah 6 juta follower lebih. Lu cita-cita lu apa? Lu pernah masuk parlemen juga. Apa yang lu tercapai? Yang aku ingin capai adalah aku menjadi orang baik. Aku ingin jadi orang yang berguna buat orang lain. Kalau profesiku aku bisa kejar apapun juga. Tapi nanti aku akan jadi orang yang berbaik dan bermanfaat buat orang lain. Itu belum tentu. Lu sekarang belum baik, kan sekarang sudah baik. Ya memang terus baik hari ini bisa baik besok lagi. Makanya aku ingin terus menjadi baik. Jadi itu lebih utama. Ya kedua adalah memang bagaimana aku bisa memperjuangkan profesiku ini. Iya, ini profesiku yang melahirkan aku kemana-mana. Aku bisa dagang kue gara-gara musik. Aku bisa jadi YouTuber gara-gara musik. Aku bisa punya ayam jadi ke music. Aku punya toko kosmetik sama istriku juga gara-gara musik. Iya, aku jadi Melodia karena alatnya dibeli Anang juga. Semua aku dilahirkan dari musik. Jadi aku pun masuk ke parlemen. Aku jelas-jelas aku nggak punya titel sarjana. Iya. Tapi masyarakat melihat Anang perjalanan di industri musik, dia memang expert. Udah 35 tahun aku tidak berubah. Wow. Yang lain-lain about music industry, aku di situ. Keseriusanku di music industry itulah yang masyarakat berikan ke aku sampai aku dipercaya masuk ke parlemen. Oke. Bukan gara-gara Anang ada lulusan salah satu universitas terkenal di Indonesia, bukan. Tapi Anang dengan profesinya. Ya. Dia memang ingin bahwa profesi ini dalam perjalanan Indonesia masa depan, bahwa profesi ini menjadi profesi yang ke depan sangat diperhitungkan. Karena negara lain seperti Korea pun sudah menunjukkan betapa dikdayanya K-pop dia mempenetrasi dunia. Iya. Indonesia dengan source budaya yang sangat luar biasa, masa tidak mampu melakukan itu? Tidak mungkin. Disitulah dibutuhkan kesadaran bersama pelakunya, pembisnisnya, dan pemerintah. Amin. Pemerintah isinya adalah pasti parlemen, eksekutif, dan hukumnya. Ada 3 pilar di situ yang involve. Bagaimana menggawangi music industry menjadi bagian penting di dalam perencanaan pembangunan Indonesia masa depan. Jangan Indonesia punya 280 juta penduduk dengan source sedemikian besar. Tetap music industrinya dipegang Korea dengan penduduk 30 juta. Iya, jauh sekali mestinya. Iya. Itulah dibutuhkan rekonstruksi ulang lagi. Bagaimana si pembisnis, bagaimana si pemerintah yang isinya 3 pilar tersebut dengan senimannya sendiri sebagai pelakunya dan sourcingnya di sini. Bagaimana ini didudukkan dalam satu meja yang sehat, tanpa sakit hati, untuk duduk membuka pikiran bersama-sama dengan bismillah untuk diskusi. Bagaimana mensolusikan membangun industri ini for the future. Setuju. Setuju banget. Oke. Any parting comment, last comment terakhir?
Ya komenku sih mudah-mudahan di bulan Ramadan ini peristiwa Ahmad Dhani dan Once itu dua sahabat yang menarik. Aku lihat dua-duanya pintar, dua-duanya aku kenal baik. Kalau Dhani udah memang kirinya bareng dengan aku di Jakarta. Ya. Dari Ya Surabaya itu bareng udah aku. kayak saudara. Aku sama Dhani udah kayak saudara sendiri. Aku anggap Dhani adalah saudaraku. Memang tidak satu kandung, tapi aku selalu menganggap Dhani adalah Ya. karena udah banyak tahu dan itu banyak peristiwa sentimental dengan aku. Banyak hal-hal yang susah aku kadang diskusikan di publik. Apa yang sudah aku alamin bersama Ahmad Dhani. Ya. Makanya aku lihat bahwa Dhani orang yang punya pikiran baik. Once pun juga dengan sekolahnya dia memang orang hukum. UI lagi ya. Bagaimana di parlemen, bagaimana di pemerintah. Dari sisi pebisnis juga ya. Dan harapannya selalu begitu karena tidak bisa seniman mandiri, butuh pembisnisnya. Pembisnis juga tidak bisa dengan seniman mandiri tanpa ada regulasinya. Setuju. Jadi perlu bersama-sama duduk. Jadi itulah yang diharapkan hari ini. Thank you Nang. Guys, mungkin berikutnya nanti kita akan undang teman-teman yang lain, mungkin Mas Dhani, Once, barengan semua, dengan Anang, karena sangat passion untuk ini ya. So thank you guys, see you next episode ya.